guys, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar kalian semua? Selamat datang di Tokulawi Show bersama saya Reno Lamajuda. Oke, mau hasilin. Selain itu kegiatan berdagang, apalagi aktivitas kamu? Saya pernah dengar mau hasilin menjadi seorang penyiar. Iya. Di Radio Kulawi. Radio apa itu? Radio di Kulawi ini? Iya. Radio untuk kemarin memang kami mengadakan guru-guru Kulawi dari 4 sekolah memberikan pelajaran lewat PJJ, pendidikan jarak jauh, lewat radio buat anak-anak kami. Gitu. Sehingga kami sebagai guru mempersiapkan diri karena seminggu 2 kali kami harus ke studio memberikan pelajaran kepada anak-anak kami. Oh, berarti guru-guru itu memberikan pelajaran lewat radio. Lewat radio, iya. Kenapa bisa lewat radio? Bukan sekarang kan lebih canggih HP. Iya, karena memang kami juga berterima kasih karena ada KUN yang membantu waktu adanya COVID-19, mereka membantu kami karena kami sudah membuat jadwal itu untuk anak-anak SD kelas 1 sampai kelas 6 mereka sudah punya jadwal. Contohnya seperti anak kelas 1 dia waktunya dia dari jam 8 sampai jam 9, kelas 2 jam 9 sampai jam 10 dan seterusnya. Sehingga anak-anak itu setelah jamnya jam 9 dia harus standby di radio untuk mendengarkan. Karena kami tidak hanya memberikan pelajaran, kami juga memberikan soal kepada mereka. Setelah itu soal kami kumpulkan. Kumpulkan apa tadi didengarkan dari radio, seperti ini. Itulah yang kami kumpulkan sehingga kami seperti ini nilainya anak ini, berarti dia mendengarkan. Iya. Dan juga kami juga berterima kasih buat juga orang tua yang membantu anak-anaknya karena bukan hanya anak tua, memang dengan orang tua juga yang harus belajar di masa COVID. Iya, karena mereka terus mendengar dan membimbing anaknya begitu. Tidak mungkin anaknya dilepas begitu. Cuman pertanyaan saya, kenapa harus melalui radio? Sekarang kan ada HP bisa kita ada itu apa? Ada aplikasi yang bisa mengajar, yang bisa tatap muka itu. Oh iya, kalau untuk Kulawi sepertinya belum bisa seperti itu karena tidak semua siswa punya HP. Oh iya, itu dia kendalanya. Kendalanya. Dan juga pulsa data ini mahal. Juga mahal, iya itu jadi nanti, jadi itu nanti menjadi beban orang tuanya. Oh, udah ada pulsa, anak saya nggak bisa belajar. Jadi itu nanti jadi alasan dan HP-nya lah, pulsanya lah seperti itu. Luar biasa ya memang radio yang sudah diadakan di Kecamatan Kulawi. Radio apa namanya? KUN. Radio KUN. Radio Kulawi. Radio Kulawi. Oh, Radio Kulawi itu. Iya, Radio Kulawi. Sekarang sudah untuk Kulawi itu. Sudah untuk Kulawi. Sekarang masih beroperasi. Sementara iya masih. Tetapi kalau untuk pembelajaran PJJ dalam sudah 5 bulan ini sepertinya sudah berhenti dulu dan karena mungkin masih ada lagi program ke depan nanti seperti apa. Tetapi kalau memang Kak Enol ada kegiatan apa boleh berkunjung ke studio. Iya, memang saya ingin berkunjung ke sana. Saya pernah ikut. Iya, bagus itu. Saya pernah ikut tes jadi penyiar di Palu, tapi tidak lolos. Setidaknya bisa lah. Jadi tesnya itu kayak gini. Misalnya kayak begini penyiar ya. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Reno Lamajuda di 9,25 FM dan saya akan hadir di ruang dengar Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan lagu-lagu tembang kenangan. Tembang kenangan. Berarti ini yang dengar ini orang tua semua kan tembang kenangan. Masyarakat yang dengar. Dan selain itu aktivitas ibu di rumah apa? Kan ibu sebagai aktivis apalagi kegiatannya? Kalau aktivitas saya juga, saya membagi waktu saya harus ke kebun. Oh, ke kebun juga ya? Iya, ke kebun. Di kebun kegiatannya apa? Kadang-kadang membantu suami menyapu kebun, mungkin membersihkan coklat atau kemiri. Membersihkan coklat, kemiri. Atau membersihkan pondok-pondok kebun seperti itu. Banyak yang dikerja di kebun. Tapi dengan senang hati kerjanya. Iya, semua dengan senang hati. Luar biasa ya. Hati, ya. Luar biasa seperti ya. Itulah. Kadangkala biasanya orang itu kalau sudah begitu banyak kegiatan, apalagi seorang perempuan, apalagi seorang ibu rumah tangga, dia itu kadang sudah tidak bisa memenuhi semua itu, tidak bisa membagi waktu lagi, mungkin sudah kecapean. Tapi ibu bisa. Iya, karena waktu kita harus pakai waktu. Seandainya saya harus ke kebun, mungkin di kebun waktu saya 2 jam. Jadi 2 jam tepat saya sudah pulang. Karena ada lagi kegiatan tadi rumah seperti itu. Memang ya. Iya, semua pakai waktu. Pintar sekali membagi waktu. Oke guys, jadi selain itu ibu selain itu Mama Silin, apa rencana kamu dalam menciptakan lagu Kulawi ini ke depannya?
Ya, rencana saya semoga mungkin kita tingkatkan lagi seperti adik Eno sebagai produser kami Ya. bisa membangkitkan lagu-lagu kita, lagu-lagu Kulawi, Ya. agar bisa ditahu juga lagu kita seperti apa. Ya. Iya, memang saya itu di channel YouTube ini tidak hanya film. Sebenarnya saya ingin memfokuskan di film Kulawi saja. Tetapi tidak bagus juga kalau tidak lagu Kulawi itu kita tidak salurkan begitu, tidak ada penyalurannya. Karena lewat YouTube itu orang lebih cepat begitu. Orang lebih cepat lihat, cepat lihat. Karena sekarang kan kita ikut zaman. Zaman sekarang anak-anak itu sudah main HP semua, sudah main HP. Jadi kalau ada hal yang baru, mereka langsung update begitu. Daripada anak-anak kita cuma nonton film-film yang tidak film atau main game atau apalah begitu. Mendingan kita gunakan teknologi ini untuk menyalurkan apa yang bisa kita angkat dari Kulawi ini, termasuk lagu Kulawi, termasuk film-film anak-anak Kulawi. Karena di sini saya ingin saya ingin anak-anak muda Kulawi itu menyalurkan bakatnya begitu. Dan ternyata semua anak-anak muda Kulawi ini yang dari desa Namo, dari desa Bulapaku, dari desa mana saja, mereka itu punya bakat acting yang luar biasa. Lihat saja itu di film-film. Jadi sebenarnya saya bocorkan di sini, kita itu tidak pakai naskah kalau bikin film. Saya cuma cari judulnya ini. Tapi kalau yang pertama, kalau anak-anak yang tanya, aduh bagaimana nanti ini, itu saya buatkan naskah. Tapi kebanyakan di film-film Kulawi itu tidak ada naskah. Saya cuma bikin judul. Kadang mereka tanya, naskahnya ada. Ini bagaimana film? Sudah kita ke sana. Sampai di sana baru jalan. Oh begini lagi, begini. Jadi saya tinggal. Ini kau bilang, kau bilang begini, kau bilang. Biasa langsung begitu. Tidak ada naskahnya. Kadang kalau saya tulis naskah itu malah bingung saya sampai di lokasi. Kadang kenyataannya itu naskah itu sebagai pengantar pada saat di lokasi syuting begitu. Tapi ada juga orang yang apa istilahnya kalau zaman sekarang itu haters atau apa, atau mungkin ingin cari tahu mereka, kamu dibayar berapa ikut Renol gitu, main film sama dia dibayar berapa? Hello. Kok saya yang bayar? Saya kan membuat mereka terkenal, ya kan? Artis saja kalau ingin terkenal dia harus bayar berapa juta dulu sama produser supaya dia ingin terkenal, ya kan? Kayak begini, kalau biasanya itu kan, saya misalnya artis, saya harus cari produser, dia angkat saya. Tolong buatkan saya film, saya pemeran utamanya, dia angkat saya. Jadi produser itu mengangkat saya. Nah, kemudian produser itu nanti akan setelah filmnya selesai, produser itu yang akan yang akan mempromosikan film saya. Jadi saya ini yang membayar produser ini. Nanti produsernya bilang gini, oke, saya mau bikinkan kau film, saya mau angkat kau jadi bintang film, tapi kau bayar saya sekian, begitu. Jadi bukan saya yang bayar, saya produser yang bayar, tapi sebenarnya pemain itu yang bayar. Tapi kalau di sini tidak usah, ini kan cuma Kulawi, jadi tidak perlu begitu. Dan keuntungannya dia di sini, YouTube-nya bisa meningkat subscribernya, bisa menghasilkan uang nantinya. Kalau menghasilkan uang nantinya, saya ini bukan orang bodoh. Saya pasti bayar pemain-pemain saya yang sekarang itu, yang dari dulu sampai yang sekarang itu. Saya akan kasih lihat video kamu sekian dolarnya, begitu. Kalau kamu ikut saya nanti kita main film sekian saya bayar, begitu. Supaya mereka juga ketika keluar dari rumah punya hasil pas mereka pulang ke rumah. Mereka kerjasama dengan saya punya hasil. Dan kalau untuk sekarang jangan berpikir soal bayaran, karena saya itu masih untuk memajukan. Saya ini masih memajukan, saya ini masih mengangkat orang-orang baru ini supaya mereka terkenal. Dan memang ternyata cukup banyak talenta orang Kulawi. Untuk senimannya senimannya tinggi sekali. Tinggal tidak ada yang membimbing saja dan itu juga kalau misalnya begini ya. Oh, saya tidak dibayar main film sama Renol. Begini, kamu sudah artis. Kayak misalnya Luna Maya ini orang yang sudah terkenal. Sebelumnya dia tidak terkenal, tapi dia bayar produser supaya dia terkenal. Pas dia terkenal, jadi produser yang bayar kau.
itu saya punya arti Luna Maya. Luna Maya itu kita ambil main film sama saya misalnya kan. Jelas saya harus bayar, saya yang harus bayar Luna Maya karena apa? Dia sudah terkenal. Dan jelas YouTube saya pasti banyak, pasti meningkat, gitu. Jadi begitu, begitu juga seorang penyanyi. Jadi kita istilahnya di sini saya mau saling membantu. Iya, saling membantu. Saya mau produseri dia, misalnya memasilin, saya mau produseri memasilin untuk mempromosikan lagu-lagunya di YouTube saya begitu. Di situ kami ada pembicaraan juga begitu di dalam itu. Apakah secara kekeluargaan atau bagaimana itu dari pembicaraan begitu. Jadi begitu. Sekali lagi jadi itu film-film tadi soal film tadi kita istilahnya saya itu menyalurkan sebenarnya para orang tua senang dong anaknya dikasih dibuat terkenal gitu. Cuman satu yang selalu saya tanamkan sama pemain-pemain film saya, pemain film lucu-lucu di Kulawi ini, jangan pernah sombong, selalu rendah hati. Jangan pernah bicara, oh karena saya sudah ini, aduh please deh, jangan begitu. Karena kita itu harus memulai dari nol. Ibarat padi ya Mas Ilin. Bagaimana pepatahnya itu? Ibarat padi, semakin tinggi padi semakin merunduk. Jadi semakin kita itu berhasil, semakin kita merendahkan diri begitu. Itu yang selalu tanamkan sama kru-kru film saya gitu. Dan nanti kita mau ajak Mas Ilin juga untuk main film. Oke. Mas Ilin, jadi lagu-lagu saya dengar Mas Ilin menciptakan lagu tadi, bahasa tadi pagi kah atau kapan? Oh iya, tadi pagi. Tadi luar biasa. Lagu singkat baru diciptakan tadi pagi, itu sangat luar biasa ya guys. Mungkin karena dia sudah terbiasa menciptakan lagu. Barangkali bisa dinyanyikan sedikit Mas Ilin. Baiklah, hari ini saya akan menyanyikan satu lagu buat kita semua. Habangna tue moto moncani rara ei mo mahemba tolong cani kue moto no hilo rarata. Wow, suaranya bagus, lagu ciptaannya juga bagus. Kalau saya tahu artinya, Mas Ilin mungkin teman-teman di YouTube ini sudah tahu artinya. Apa artinya itu? Artinya adalah habana itu adalah hati kita dan perasaan kita hanya Tuhan yang tahu. Apapun pergumulan kita, kehidupan kita, pasti Dia yang tahu. Iya, luar biasa. Segala-galanya Dia. Karena semua yang kita miliki di dunia ini dari Tuhan. Berkat kita, semuanya nafas kita bisa bicaranya semua dari Dia. Iya, semua dari Dia. Luar biasa. Jadi yang utama dalam hidup kita itu adalah Tuhan. Sang Pencipta, Iya, Sang Pencipta Tuhan. Oke Mas Ilin, barangkali sampai di sini dulu kebersamaan kita. Terima kasih Mas Ilin sudah meluangkan waktu hadir di Tokulawi Show, karena saya hubungi berulang-ulang kali guys. Dia sibuk sekali. Tapi hari ini dia meluangkan waktu, dia bisa. Terima kasih Mas Ilin sekali lagi sudah hadir di studio Tokulawi Show. Oke guys, sampai di sini kebersamaan kita. Sampai jumpa lagi di Tokulawi Show berikutnya dengan bintang tamu orang Kulawi juga, hanya di Tokulawi Show. Bye bye.